Sipil Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum aliran di atas pelimpah, ambang lebar, dan ambang tipis. Jadi alat-alat yang kita butuhkan itu adalah satu set saluran terbuka atau flow. Yang kedua itu ada ambang. Di sini kita itu pakai ambang lebar dan ambang tipis. Selanjutnya itu ada meteran taraf dan ada penggaris. Langkah yang pertama kita lakukan itu kita harus mengukur dimensi dari ambang itu. Kita ukur panjangnya, terus lebar sama tingginya. Itu juga kita ukur yang pertama di ambang tipis. Nah, selanjutnya itu kita colokkan kabel itu ke listrik. Selanjutnya itu kita hidupkan ini. Terus kita kan kalau misalnya dia itu 0%, berarti alat kita ini udah dalam kondisi lurus. Kalau misalnya dia masih belum, kita bisa kalibrasiin di sini. Kita putar aja. Nah, selanjutnya itu ada di sini ada sedimen transportnya. Jadi kita hidupin dulu ini. Tunggu sebentar. Terus kita pencet pump on. Habis itu kita atur debitnya itu di tiga ukuran debit. Jadi ada yang dari yang terkecil, sedang, sama yang rendah. Kita itu ada ketentuannya, cuma kita kira-kira aja. Misalnya nih kita debit yang pertama kita atur di 0,09. Pada praktikum ini kita itu menentukan 3 titik, yaitu Y1, H, dan Y2. Nah, tadi ambangnya itu kita pasang di sini, sama meteran tarafnya itu kita pasang. Ada 2 di sini. Nah, yang pertama itu kita menentukan Y1 atau tinggi muka air sebelum mengenai ambang. Kita ukur dengan meteran taraf di sini. Dan angkanya ini yaitu 140. Selanjutnya kita ukur tinggi muka air yang saat Anda berada di atas ambang. Ukurnya itu tepat di atas karetnya. Ini adalah H. Selanjutnya kita mengukur Y2 atau tinggi muka air setelah melewati ambang. Ini kita dapat 50. Selanjutnya itu kita akan hal yang sama untuk ambang tipis. Mengukur ketinggian muka air sebelum mengenai ambang, saat berada di ambang, sama melewati ambang. Jadi untuk mengukurnya itu kita gunakan 3 debit untuk masing-masing ambang, baik ambang lebar maupun ambang tipis. Setelah melaksanakan praktikumnya, kita matikan keran airnya. Lalu kita pencet pump off dan kita matikan mesinnya. Terakhir, jangan lupa dibersihkan dan dilap menggunakan kanebo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan masuk ke perhitungan modul 6, yaitu aliran di atas pelimpah, ambang lebar, dan ambang tipis. Dari data hasil percobaan, dapat kita tentukan panjang ambang, lebar ambang, tinggi ambang, serta debit, tinggi muka air sebelum melewati ambang, tinggi muka air di atas ambang, dan tinggi muka air setelah melewati ambang. Begitu juga di ambang tipis. Selanjutnya adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung ambang lebar. Untuk menghitung kecepatan aliran, rumusnya adalah V sama dengan debit dibagi luas penampang, di mana luas penampang dapat kita cari dengan mengalikan antara lebar ambang dikali dengan tinggi muka air sebelum melewati ambang, atau A sama dengan B dikali Y. Selanjutnya adalah menghitung bilangan Froude. Rumusnya adalah Fr sama dengan kecepatan aliran dibagi akar gravitasi dikali tinggi muka air sebelum melewati ambang, atau Fr sama dengan V per akar G kali Y. Menghitung energi spesifik. Rumusnya adalah energi spesifik sama dengan Y ditambah V kuadrat dibagi akar 2 dikali gravitasi. Selanjutnya adalah menghitung nilai CD pada ambang lebar. CD sendiri adalah koefisien debit yang dapat kita cari dengan rumus Q aktual dibagi 1,705 dikali B dikali H pangkat 3/2. Selanjutnya adalah H aksen
Rumusnya adalah H dikurang tinggi ambang. Lalu untuk mencari Q teori, rumusnya adalah Q teori sama dengan B dikali V dikali H. Berikutnya adalah rumus yang digunakan pada ambang tipis. Secara keseluruhan, rumus yang digunakan pada ambang tipis sama seperti yang digunakan pada ambang lebar, namun hanya berbeda di cara menghitung koefisien debit. Pada ambang tipis, rumus untuk menghitung koefisien debit adalah CD sama dengan Q aktual dibagi 2/3 dikali B dikali H pangkat 3/2 dikali akar 2 gravitasi. Contoh perhitungan. Berikut ini adalah data dari hasil percobaan di mana kita mengetahui panjang, lebar, tinggi, debit, tinggi muka air sebelum melewati ambang, tinggi muka air di atas ambang, dan tinggi muka air setelah melewati ambang. Adapun grafik yang harus kita lalu data hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Adapun grafik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh grafik yaitu perbandingan antara H dan koefisien debit pada ambang lebar.